Selamat pagi anak-anak, yuk ketua kelasnya dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita absensi kehadiran terlebih dahulu. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu sumber daya alam. Ada yang masih ingat pengertian dari sumber daya alam? Iya, betul. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, coba kalau di sekeliling kita, di sekitar kita, kira-kira sumber daya alam itu ada apa aja sih? Ada yang tahu? Iya, sawah, betul. Ada lagi? Air juga betul. Matahari juga betul. Nah, jadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi itu adalah salah satu contoh dari sumber daya alam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti air, sungai, udara, matahari, sawah. Itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Ada yang tahu bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar? Membuang sampah pada tempatnya, betul. Tidak merusak alam juga betul. Nah, jadi cara kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu sebenarnya ada banyak sekali yang perlu dilakukan. Salah satunya yaitu membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak alam, kemudian mendaur ulang barang bekas, mengurangi penggunaan plastik, kemudian mengubah limbah dapur menjadi kompos, dan masih banyak lagi. Kemudian sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, maksud dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jika sumber daya alam tersebut digunakan terus-menerus, itu tidak akan pernah habis atau masih bisa disediakan kembali. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, kemudian pohon, dan masih banyak lagi. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maksudnya jika sumber daya alam tersebut digunakan secara terus-menerus, itu akan habis dan tidak dapat disediakan kembali. Contohnya seperti minyak bumi, kemudian bensin, dan hasil-hasil tambang lainnya. Nah, kemudian sumber daya alam ini itu menghasilkan manfaat yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama itu sebagai bahan bakar. Contohnya, motor dan mobil jika tidak diberikan bensin, mereka tidak akan bisa berjalan dan mengantar kalian ke sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Contohnya, seperti minyak bumi dan matahari. Yang ketiga itu sebagai kebutuhan makanan manusia dan hewan, contohnya yaitu hewan menghasilkan daging dan telur untuk kita konsumsi setiap hari. Kemudian untuk tumbuhan menghasilkan beras dan dijadikan nasi untuk kita makan sehari-hari juga. Kemudian yang keempat yaitu sebagai kebutuhan tempat tinggal. Nah, di sini contohnya yaitu kayu yang diubah menjadi bahan bangunan atau bahan membuat rumah. Dan yang kelima yaitu untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video mengenai
pelestarian sumber daya alam. Dan Ibu minta anak-anak sekalian untuk mencermati dan mengamati, kemudian menuliskan sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam video tersebut. Cerita ibuku, buanglah sampah pada tempatnya. Diva, aku ingin mendengarkan cerita. Pupus, jangan khawatir. Ibu akan mulai membacakan ceritanya sekarang. Kalian dengarkan ya. Asik, Pupus akan dengarkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Di pagi yang cerah, monyet berjalan mengelilingi hutan. Ia sedang mencari pisang untuk dia makan. Wow, pagi ini cerah sekali. Pas banget untuk aku cari pisang. Wah, itu pohon pisangnya. Pisangnya segar-segar. Aku mau panjat Wah, enak banget ini pisang. Aku ambil banyak buat hari ini. Jarang-jarang aku menemukan pisang seenak ini. Haha. Nyam 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 nyam. Enak enak enak. Monyet membuang kulit pisang di sepanjang jalan. Aku mau ke sungai bertemu teman-teman. Siapa sih yang membuang kulit pisang sembarangan? Kerbau, ayo kita ke sungai. Ayo, Rusa. Kau juga terpeleset ya, Kerbau? Iya nih, kenapa banyak kulit pisang ya? Sangat berbahaya ini. Rusa, kancil, dan kerbau bertemu di sungai dan berbincang. Hai Rusa, hai Kerbau. Kelihatannya kalian sedang kesakitan. Iya, Kancil. Aku dan Kerbau terpeleset karena kulit pisang. Yang benar. Iya nih, sakit banget kakiku. Kalau begitu sama, aku juga terjatuh karena kulit pisang. Teman-teman, bagaimana kalau kita mencari siapa yang membuang kulit pisang itu? Iya, Kancil. Kasihan para penghuni hutan. Pasti kesakitan kalau jatuh. Banyak sekali kulit pisang yang berserakan di hutan. Iya benar. Aku juga ikut ya. Mereka memulai mencari tahu siapa pelakunya. Oh, ternyata monyet itu yang membuang kulit pisang sembarangan. Mana monyet? Itu loh Kerbau. Iya, itu. Di dekat pohon. Nyam nyam nyam. Kancil, kerbau, dan rusa akhirnya bertemu dengan monyet. Hai monyet, sedang apa? Hei Kancil, aku sedang makan. Kau lihat kan? Iya, kami lihat. Tapi kenapa kamu membuang kulit pisang sembarangan? Iya nih, kamu tidak tahu. Banyak penghuni hutan yang terpeleset akibat perbuatan kamu. Hah? Aku? Sudahlah, akui saja. Kami sudah lihat tadi. Coba perhatikan, banyak kan kulit pisangnya? Coba lihat di sekitarmu. Banyak kulit pisang berserakan. Monyet, kami tidak melarang kamu memakan pisang. Tapi tolonglah, jangan membuang kulit pisang sembarangan. Karena itu sangat berbahaya. Mengotori lingkungan dan membuat kami terpeleset. Lebih baik kamu kumpulkan saja kulit pisangnya. Setelah itu baru kamu buang. Monyet, minta maaflah pada teman-teman kamu. Kamu tidak boleh membuang kulit pisang sembarangan. Jangan diulangi ya. Iya, Prabu Yudhistira dan teman-teman. Aku minta maaf ya. Aku mengakui kesalahanku dan tidak akan kulangi lagi. Akhirnya, monyet meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Diva dan Pupus ingat ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sebab membuang sampah sembarangan bisa mengotori lingkungan dan berakibat banjir. Iya, Bu. Diva tidak akan membuang sampah sembarangan. Iya, Bu. Pupus juga tidak akan buang sampah sembarangan. Nah, jika sudah
silahkan kumpulkan hasil kerja masing-masing ke depan. Setelah menonton video tadi, kira-kira sikap apa yang patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Tidak membuang sampah sembarangan, betul banget. Nah, jadi membuang sampah sembarangan itu tidak hanya mengotori jalan, mengotori lingkungan, mengotori alam saja, namun juga bisa mengakibatkan bencana alam. Contohnya, jika manusia atau warga negara Indonesia yang ada di Indonesia membuang sampah sembarangan dan tidak ada yang menegur, tidak ada yang membersihkannya, kemudian sampah itu akan menumpuk dan menggunung, dan saat hujan turun itu akan sampah tersebut akan menyumbat aliran air hujan dan terjadilah bencana banjir. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, berarti ibu anggap anak-anak semua sudah paham. Nah, bisa dilihat dari gambar-gambar yang ibu tampilkan sekarang. Ini adalah contoh sebelum dan sesudah. Nah, untuk sebelum ini adalah sumber daya alam yang sangat bersih, yang sangat indah, sangat jernih airnya, kemudian enak dipandang mata, berubah menjadi sumber daya alam yang kotor, sumber dari banyak penyakit dan virus, kemudian tidak enak dipandang. Itu karena ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia-manusia yang tidak mau dan tidak mengupayakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari gambar-gambar yang sudah ibu tampilkan tadi, kira-kira mengapa kita sebagai manusia itu harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi, dalam menjaga kelestarian sumber daya alam itu bukan semata-mata hanya untuk alam saja, melainkan juga untuk diri kita sendiri. Contohnya, jika lautan sudah tercemar oleh sampah-sampah, otomatis nelayan tidak akan bisa melanjutkan mata pencahariannya. Kenapa? Karena ikan-ikan yang ada di dasar laut akan memilih pindah ke tempat atau ke laut yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih jernih. Dan karena itu, atau kemungkinan besar nih, bisa ikan-ikan di dasar laut mati sehingga nelayan tidak bisa melanjutkan pencahariannya. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, ibu anggap kalian semua sudah mengerti dan memahami apa yang ibu sampaikan sedari tadi. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar? Baiklah, jika sudah, ibu sekarang akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 2 orang. Nah, anak-anak, apakah membawa alat dan bahan yang sudah ibu minta kemarin? Baiklah, jika sudah, kalian silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, tugas dari kalian adalah mendiskusikan langkah-langkah dan dalam membuat produk pot bunga dari botol bekas. Yuk, silahkan dikerjakan.
kasih aplaus dulu untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan dan sudah menanggapi diskusi hari ini dengan sangat bagus sekali. Masya Allah, pintar-pintar banget anak ibu. Ibu harap kedepannya kalian semua bisa lebih baik dari hari ini. Kemudian untuk hasil produknya, kita akan menempatkannya di taman depan kelas kita. Dan jangan lupa untuk menyirami bunganya setiap hari. Sepertinya waktu sudah hampir selesai. Nah, sebelum ibu tutup, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Betul, nah jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita untuk melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar? Ada yang tahu? Tidak membuang sampah sembarangan, betul. Mendaur ulang barang bekas, betul juga. Mengurangi penggunaan plastik juga, betul. Wah, pinter-pinter banget anak ibu. Nah, jadi perlu diingat, menjaga kelestarian lingkungan atau kelestarian sumber daya alam itu harus diterapkan dimanapun kalian berada. Tidak memandang di sekolah saja atau di rumah saja. Intinya dimanapun dan kapanpun kalian berada, tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan jangan sekali-sekali untuk merusaknya. Yuk, ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.